Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas cara menentukan nilai perbandingan ya, perbandingan bertingkat yang melibatkan 3 objek. Oke ya. Di sini kita akan bahas 3 soal agar kalian lebih paham cara menyelesaikan perbandingan bertingkat. Oke. Ya, nomor 1 dulu ya. Misalkan gini. Saya punya soal ini ya, nomor 1. Ada A, anggap saja bilangan A ya. Bilangan A itu sama dengan 1/3 B. Gini ya. Kemudian B itu sama dengan 5/6 C. Gitu ya. Nah, yang menjadi soal adalah tentukan perbandingan A banding B banding C. Gitu ya. Kita mencari soal ini A banding B banding C. Nah, caranya begini ya, cara menyelesaikannya. Jika kita punya A sama dengan 1/3 B, gitu ya, maka diperoleh apa? Misalnya kita buat pecahan biasa dulu. Gini ya. Itu sama saja dengan apa? A itu sama dengan 4/3 B, gitu ya. Maka dari sini diperoleh A banding B berapa? Ya, A banding B itu sama dengan 4/3. Oke ya, dari sini maka kita peroleh 4/3. Kalau B itu sama dengan 5/6 C. Berarti B banding C itu sama dengan 5/6. Nah, sekarang kita buat tabel aja ya, biar lebih mudah. Misalkan A, B, C. Tadi perbandingannya adalah ini. Perhatikan ya, A banding B berapa? 4/3. Kita tulis saja 4/3. Kemudian B banding C 5/6. Kita tulis bawahnya 5/6. Gitu ya. Nah, cara mudahnya kalau kita akan menentukan perbandingan A banding B banding C itu seperti ini ya. A, B, C. Caranya begini. Agar kalian lebih mudah cara menyelesaikannya, perhatikan di sini ada yang B ada irisan ya, 3 dan 5 ya. Berarti triknya kita harus buat menjadi bilangan yang sama. 3 dan 5 itu bisa dibuat sama dengan bilangan menjadi 15. Yang atas kali 3, yang atas kali 5, yang bawah kali 3. Oke ya. Nah, sehingga diperoleh apa? Kalau ini kita kalikan 5, ini kalikan 5. Gini ya. Di sini kalikan 3. Maka diperoleh A itu menjadi 20, B-nya menjadi 15, gitu ya. Sementara yang bawah, B-nya menjadi 15, yang C menjadi 18. Nah, maka diperoleh perbandingan A banding B banding C, itu seperti ini ya. Perhatikan, tulis saja A 20, B 15, C 18. Jadi A dibanding B dibanding C itu sama dengan 20 banding 15 dibanding 18. Gitu ya. Sangat mudah ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Saya punya ini bilangan D. Misalkan saya punya D itu sama dengan 1/3/5 E. Sementara E itu sama dengan 2/7 F, gitu ya. Nah, ditanyakan apa? D banding E banding F. D banding E banding F. Ini sama dengan berapa, gitu ya.
Nah, caranya sama ya. Kita tadi punya D itu sama dengan 1/3/5E. Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan ya, ini ya, itu menjadi D itu sama dengan 5 kali 1 tambah 3, berarti 8 ya, 8/5E. Berarti perbandingan D banding E itu sama dengan berapa? Ya, 8/5. Gitu ya. Kemudian E itu sama dengan 21/7F. Berarti E itu sama dengan 7 kali 2, 14 tambah 1, berarti 15. 15/7F. Berarti apa? E banding F berapa? Ya, 15/7. Gitu ya. Nah, sehingga kita tulis saja, kita menentukan perbandingan D banding E banding F. Berarti D, E, F. Kita tulis saja, D-nya itu berapa? 8/5. Sementara E banding F itu adalah 15/7. Nah, kalau kita akan mencari perbandingan D banding E banding F, berarti ini kita harus menyamakan yang ini. Ada irisan ya, 5 dan 15, berarti kita harus samakan. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah tetap atau kali 1 ya. Oke, ini kita kalikan 3. Di sini kita kalikan 1. Sehingga menjadi apa? D, E, F. Berarti kalau kita kalikan 3 menjadi 24. Ini 15. Gitu ya. Kemudian yang sini tetap, berarti 15. Di sini 7. Nah, perbandingan D banding F, D banding E banding F itu di sini tulis 24. Di sini 15. Di sini 7. Gitu ya. Kesimpulannya, perbandingan D banding E banding F itu sama dengan 24 dibanding 15 dibanding 7. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang soal yang nomor 3. Yang nomor 3 kita punya ini. Misalkan kita punya X sama dengan 1/3/7Y. Gitu ya. Kemudian yang kedua, X itu sama dengan 3/4Z. Gitu ya. Tentukan perbandingan X banding Y banding Z. Nah, kita akan mencari perbandingan X, Y, Z. Caranya sama. Kalau kita punya X sama dengan 1/3/7, berarti, maaf, ini Y ya. Itu sama dengan apa? X itu sama dengan, ya, 10/7Y. Berarti X dibandingkan dengan Y itu sama dengan 10/7. Kemudian X itu sama dengan 3/4Z. Berarti X itu sama dengan, kalau ini kita ubah menjadi pecahan biasa, itu menjadi 15/4Z. Gitu ya. Nah, sehingga perbandingan X dibanding dengan Z itu sama dengan 15/4. Gitu ya. Nah, kita akan mencari perbandingan X banding Y banding Z. Caranya sama ya. Kita tulis dulu aja X, Y, Z. X-nya berapa? X banding Y 10/7. Kita tulis 10/7. Gitu ya. X banding Z 15/4. Berarti X kita letakkan pada X. Berarti di sini 15.
Z-nya kita tulis 4. Gitu ya. Nah, di sini yang sama apa? Yang bilangan terisi adalah bilangan X. Berarti kita harus samakan untuk mencari perbandingan X, Y, dan Z. Biar sama, ini menjadi 30 ya. Berarti yang atas dikalikan dengan 3, yang bawah dikalikan dengan 2. Gini ya. Nah, sehingga diperoleh perbandingan baru X, Y, Z. Kita kalikan 3, 10 kali 3, 30. 7 kali 3, 21. 15 kali 2 itu 30. 4 kali 2 yaitu 8. Nah, sehingga diperoleh perbandingan baru ya. X-nya itu berarti 30, Y-nya 21, Z-nya 8. Jadi kesimpulannya untuk perbandingan X dibanding Y dibanding Z, gitu ya, itu sama dengan 30 dibanding 21 dibanding 8. Oke ya, begitu. Sudah paham ya dengan 3 contoh ini? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.